perkenalkan, nama saya Nani Budiarti dari SDN Mulus Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan program guru belajar AKM angkatan yang pertama. Kita lanjutkan saja. Nah, pembahasan guru belajar seri AKM atau yang biasa kita sebut asesmen kompetensi minimum guru sekolah dasar ini dilakukan untuk membantu mengenalkan kepada rekan guru, wali murid, dan siswa tentang asesmen kompetensi minimum. AKM ini nantinya akan memberikan feedback untuk evaluasi pembelajaran dan kompetensi dari siswa. Karena seperti kita ketahui bahwa ujian nasional sudah dihapus dan sekarang yaitu akan segera kita laksanakan asesmen kompetensi minimum. Untuk apa AKM? Yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mencapai kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagaimana cara berkompetensi? Yaitu dengan memotret hasil belajar sosial emosional termasuk sikap, nilai, keyakinan, serta tindakan dan kinerja dari siswa. Ada kompetensi, ada konten. Kompetensi atau konten. Nah, kalau kompetensi berpusat pada kebutuhan, konten berpusat pada pembelajaran. Kompetensi belajar untuk pemahaman konsep, konten belajar untuk cakupan materi. Kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Dalam kompetensi ini, pembelajarannya terkait dengan konteks kehidupan siswa. Sedangkan dalam konten, pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan siswa. Dalam kompetensi, orientasinya pada proses dan pengembangan kompetensi. Sedangkan dalam konten, orientasinya pada nilai akhir. Nah, asesmen kurikulum dan pembelajaran disebut dengan segitiga belajar di sini. Ini merupakan bagian dari asesmen kompetensi minimum juga. Ini berpusatnya yaitu pada pengalaman belajar murid, di mana pada saat murid dapat mendapatkan pengalaman belajar, ini tidak lupa tentu saja dengan adanya kompetensi dari guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah, di mana dalam kompetensi ini diperlukan adanya asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Asesmen nasional dapat berjalan dengan adanya AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dalam AKM ini, asesmen yang akan kita lakukan adalah asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Di mana dalam literasi membaca ada 4 konsep, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi ada 3 konsep, yaitu memahami, mengaplikasi, dan pengenalan. Nah, di sini adalah komponen-komponen AKM literasi membaca, baik secara konten, proses kognitif, dan juga secara konteks. Di sini, bahwa secara konten yaitu ada teks informasi dan juga teks fiksi komponennya. Kalau secara proses kognitif yaitu menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, serta mengevaluasi dan merefleksi. Secara konteks yaitu adanya secara personal,
sosial budaya, dan saintifik. Nah, dalam AKM numerasi secara konten, yaitu ada 4 hal, ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, secara proses kognitif itu ada 3 konsep: pemahaman, penerapan, dan penalaran. Secara konteks ada 3: rasional, sosial budaya, dan saintifik. Nah, setelah kita melakukan asesmen, maka hasil dari asesmen itu dapat kita laporkan dalam 4 kelompok yang kita gambarkan dengan tingkat kompetensi dari murid yang berbeda, yaitu ada 4 kelompok yang perlu intervensi khusus, di mana murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi. Lalu ada kelompok dasar, murid mulai mampu menemukan dan mengambil informasi. Lalu ada kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi. Lalu ada kelompok mahir, di mana murid mampu menginterpretasikan beberapa informasi dengan konteks. Nah, kalau pada numerasi, sama kelompoknya ada 4, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Pada kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Pada kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Pada kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki. Lalu ada kelompok mahir, di mana murid mampu benar untuk menyelesaikan masalah. Nah, baik secara literasi dan numerasi, setelah dilakukannya AKM, lalu hasil tersebut bisa kita integrasikan dalam kelompok kompetensi siswa. Di sini sangat memudahkan kita sekali. Jika AKM ini dilakukan untuk kelas tinggi, kalau menurut saya ini juga bisa kita lakukan pada murid kelas 1, 2, maupun 3, tentu saja dengan kompetensi yang lebih mudah tentu saja untuk proporsi asesmennya, karena dalam melakukan asesmen itu kita dimudahkan untuk mengetahui potensi dari masing-masing murid kita, di mana ada yang perlu intervensi khusus, ada yang kelompok dasar, kelompok cakap, dan mahir, sehingga nantinya kita dapat mengevaluasi kompetensi mereka agar di mana mereka yang berintervensi pada akhirnya bisa mahir dalam kompetensi bidang apapun, bisa memudahkan kita semuanya. Nah, ada pun strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah baik secara literasi maupun numerasi, pada murid di tingkat perlu intervensi khusus, mereka pun diberikan bahan belajar secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Yang kedua, murid di tingkat dasar, mereka dapat diberikan sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat ataupun kesimpulan untuk pemahaman yang utuh. Yang ketiga, murid di tingkat cakap, mereka dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan dengan tidak lupa mengaitkan fungsi dan manfaat. Di sini saya ambil contoh yaitu tentang sumber energi. Nah, yang keempat adalah murid di tingkat mahir, di mana mereka mampu untuk memahami isi baik secara literasi dan mereka dapat bernalar. Nah, di sini guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi untuk contohnya yaitu strategi pemanfaatan sumber energi agar mereka dapat lebih mengembangkan kompetensi mereka karena mereka sudah berada di tingkat yang mahir. Nah, ini adalah beberapa pengenalan penjelasan dari saya tentang asesmen kompetensi minimum. Kita di sini sama-sama belajar. Jika ada penjelasan saya mungkin kurang jelas,
saya terlalu cepat menjelaskannya. Kita dapat saling belajar, sharing dan pengalaman dari bapak atau ibu guru yang sudah mungkin memulai tentang AKM ini. Silahkan sharing, jangan lupa komen, like, komen dan juga subscribe-nya. Saya juga membuka untuk saran dan juga kritik karena kita sama-sama untuk belajar demi menemukan cara meningkatkan kompetensi dari siswa kita agar pendidikan murid kita lebih maju, lebih meningkat, agar mereka nantinya bisa berkompetensi di dunia nyata, maka mereka juga bisa untuk bersaing. Nah, di sini ada singkat untuk profil saya. Saya adalah seorang guru di SDN Yunus TKRI Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.